Hai viewers, saat ini semua orang di seluruh dunia pastinya memiliki ponsel, handphone, atau smartphone untuk melakukan beragam aktivitas harian mereka. Apalagi saat ini hadir beragam handphone dengan berbagai spesifikasi dan fitur canggih. Namun apakah kalian sudah tahu sejarah ponsel itu sendiri? Mulai dari ponsel pertama kali hingga yang kalian gunakan saat ini? Dikutip dari cellular.id, berikut sejarah ponsel dari masa ke masa yang tentunya kalian perlu tahu. Handphone sendiri pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Sebelumnya, disebutkan bahwa penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola yang merupakan divisi tempat Cooper bekerja. Ponsel pertama yang diciptakan oleh Cooper adalah Motorola Dynatec. Awalnya, Cooper mengusung ide sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Nah, dari sinilah muncul ide sebuah ponsel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun akhirnya, sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan bobot 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya setara dengan 1 juta US dollar atau setara dengan 14,3 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tahun 1983, telepon genggam portable kembali diproduksi dengan harga mulai dari 4.000 US dollar atau setara dengan 36 juta rupiah hingga 10.000 US dollar atau setara dengan 90 juta rupiah. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan selanjutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut. Misalnya, dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum. Spektrum ini setara dengan 5 channel TV yang tersalur ke seluruh dunia. Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang diperkenalkan oleh Martin Cooper dari Motorola Corp pada 3 April 1973. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 823 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Generasi 1G ini memiliki ukuran yang terlalu besar dengan bobot 800 gram sehingga sulit digenggam oleh tangan. Terlebih jika dimasukkan ke saku, tentunya tidak akan pas. Berbeda dengan ukuran ponsel di zaman sekarang yang berukuran kecil sehingga mudah dimasukkan ke saku. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Berikutnya generasi kedua yaitu 2G, muncul pada sekitar tahun 1990-an. Pada tahun 90-an tersebut, jaringan 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. Di Indonesia sendiri jaringan 2G melalui teknologi CDMA masuk pada awal tahun 2000-an. Ponsel dengan jaringan 2G mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2000-an melalui sejumlah brand ponsel seperti Motorola, Nokia, Siemens, Ericsson, dan lainnya. Nokia 3310 dan Motorola V3 menjadi salah satu ponsel populer di Indonesia di tahun 2000-an berkat banyaknya pengguna ponsel tersebut di tanah air. Ponsel pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Generasi 2G ini memiliki ukuran dan bobot yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan bagi pengguna. Selanjutnya ponsel berubah nama menjadi smartphone atau ponsel cerdas yang disebut generasi ketiga dengan jaringan 3G. Ponsel generasi ketiga ini mulai populer di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia pada tahun 2000-an.
Generasi 3G ini memungkinkan operator jaringan untuk memberi jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebagai video call berteknologi tinggi. Dalam 3G, terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDGE, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Kemudian pada tahun 2010 ke atas hingga saat ini, hadir ponsel dengan jaringan 4G yang merupakan generasi keempat. Saat itu, peranan ponsel ini mampu menggantikan fungsi PC dengan fitur dan spesifikasi canggih. Kemudian nama ponsel pun bergeser menjadi smartphone atau ponsel pintar, dengan menggunakan sistem operasi seperti Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, dan Windows Mobile. Sekedar informasi, 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel. Misalnya, Wireless Broadband 802.16a, CDMA, Wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Jaringan 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Jaringan 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Smartphone dengan jaringan 4G saat ini menawarkan berbagai fungsi seperti fotografi, video, bermain game, menonton video, bahkan bisa berfungsi sebagai modem dan lainnya. Saat ini, ponsel telah memasuki generasi kelima dengan jaringan 5G. Jaringan 5G di beberapa negara sudah diimplementasikan di tahun 2022 ini. Smartphone yang mendukung jaringan 5G pun sudah banyak beredar di pasar global maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jaringan 5G sudah mulai diimplementasikan oleh Telkomsel dan Indosat Ooredoo. Smartphone yang sudah mendukung jaringan 5G di Indonesia pun sudah cukup banyak yang admin tidak bisa sebutkan satu persatu. Itulah sejarah ponsel dari masa ke masa. Dunia telah lama mengenal komputer jinjing atau yang bisa dikenal baik sebagai laptop. Gawai berteknologi tinggi dalam ukuran yang ringkas dan mudah dibawa kemana-mana ini telah cukup lama hadir sebagai pengganti dari personal komputer atau PC untuk urusan sehari-hari, mulai dari mengetik, berselancar di internet, hingga desain. Akan tetapi, dari manakah benda mungil ini berasal? Dan bagaimanakah perjalanan dan sejarah laptop hingga bisa mencapai bentuk minimalis seperti sekarang ini? Di video kali ini kita akan membahas sekilas sejarah laptop dari perkembangannya dari awal hingga masa sekarang ini. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 99 Channel. Apa kabar sobat YouTube sejagat raya? Laptop merupakan komputer pribadi yang mudah dibawa kemana-mana. Nama laptop terinspirasi dari cara penggunaannya, yaitu atas pangkuan atau laptop. Laptop memanfaatkan sumber daya dari baterai, dan untuk pengisian daya baterainya digunakan adaptor AC atau arus bolak-balik. Laptop biasanya mempunyai baterai dengan daya tahan sekitar 1-6 jam tergantung dari cara pemakaiannya, ukuran baterai, dan juga spesifikasi dari laptopnya. Notebook atau komputer notebook merupakan istilah lain dari laptop. Laptop dan komputer desktop pada umumnya mempunyai fungsi yang sama karena komponen-komponen penyusun yang ada di dalamnya sama. Perbedaannya hanya di ukurannya. Pada laptop, ukuran komponennya diperkecil agar lebih ringan, tidak mudah panas, serta agar hemat daya. Sejarah dan perkembangan laptop tidak lepas dari nama seorang ilmuwan yang bernama Ally Kay, yaitu seorang ilmuwan komputer yang berasal dari Amerika yang mempunyai ide untuk membuat laptop pertama kalinya. Kemudian dibantu oleh Adam Osborne
yaitu seorang publisher software yang juga bekerja di penerbitan buku di Amerika. Sebagai alat teknologi, laptop juga dimulai dari hal yang sederhana hingga berkembang menjadi laptop seperti sekarang ini yang sudah canggih dan multifungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan laptop, berikut ini kita akan paparkan dan kita akan ulas dengan ringkas sejarah dan perkembangan laptop. Yang pertama adalah IBM Portable PC 5100 tahun 1975. IBM Portable PC 5100 ini adalah komputer mikro pertama. Fungsinya khusus digunakan sebagai engineering dan untuk kebutuhan matematika. IBM 5100 memiliki ukuran yang cukup kecil karena bisa masuk ke dalam tas dan bisa dibawa atau dipindahkan ke satu tempat dengan mudah. Yang kedua adalah Rockwell AIM 65 tahun 1977. Setelah IBM Portable dikembangkan menjadi Rockwell AIM 65, yaitu merupakan komputer mikro kedua, namun lebih lengkap dari yang sebelumnya karena mempunyai layar dan keyboard serta hard copy printer. Kemudian yang ketiga IBM Portable PC 5110 tahun 1978. Komputer jenis ini merupakan versi komputer bisnis yang dikembangkan dari IBM 5100, komputer versi 1975 yang sebelumnya. Yang keempat, Headkit H89 tahun 1979. Headkit H89 All-in-One dirilis oleh Headkit pada tahun 1979 di akhir tahun. Yang kelima, Ashburn 1 tahun 1981. Ashburn Computer Corporation membuat perangkat versi komputer portable pertama yaitu Ashburn 1 pada tahun 1981. Walaupun versi pertama, komputer jenis ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dan masih perlu perbaikan dan pengembangan lebih lagi. Di mana keterbatasannya yaitu hanya mampu menampilkan 51 karakter per baris teks. Layar dalam ukuran hanya diagonal 5 serta memiliki tas kotak pembawa. Ashburn 1 mempunyai 2 buah disk drive sebagai floppy disk. Beratnya kira-kira 10 kg. Mempunyai mesin CPU 8. Pada era tahun 1981, Ashburn 1 diterima secara luas sehingga jumlah produksinya meningkat. Yang keenam adalah Gavilan tahun 1983. Gavilan Mobile Computer dirilis tahun 1983 dengan berat 4 kg. Gavilan Mobile Computer menggunakan nikel kadmium sebagai baterai dan bisa bertahan sampai 9 jam. 64K RAM dan bisa di-upgrade menjadi 128K. Mempunyai mouse atau touchpad berada di bagian depan atas keyboard. Mempunyai prosesor Intel 8088 5MHz dan floppy disk drive. Baterai yang dipakai tersebut membuat perangkat ini unggul dan perpaduan desain dan performanya di tahun tersebut. Kelebihan lain yaitu perangkat pertama mobile PC yang dipasarkan dengan brand laptop. Setelah muncul Ashburn 1, Bill Gates memperkenalkan idenya mengenai portable komputer dengan LCD screen. Seorang yang bekerja di Microsoft bernama Kazuhiko Nishi menerapkan ide tersebut menghasilkan prototipe Radio Shack. Berat dari perangkat ini 2 kg. Radio Shack TRS 80 versi model 100 mobile PC dengan fitur modem, text editor, telecommunication, program serta program yang dirancang oleh Microsoft. Pada tahun 1984, IBM mengembangkan portable PC 5155 menjadi suatu perangkat dengan berat 13,6 kg dan layar 9 inch. Yang ketujuh, Compaq SLT 289 1984 sampai 1988. Compaq juga tak ingin kalah saing dalam pengembangan laptop. Compaq merilis produk bernama Compaq SLT 286 dengan revolusi VGA serta dilengkapi dengan prosesor 12 MHz. Harddisknya harddisk drive 20 MB. Kemudian 1,44 floppy disk, memiliki berat 6,3 kg serta keyboard dapat dipisahkan dari badan laptop.
komputer portable pertama yang dapat dibawa dalam perjalanan dalam penerbangan. Yang 8 adalah Mini Sport tahun 1990-an. Pengembangan laptop pada tahun 1990-an merupakan masa revolusi terbesar, yaitu diawali dari munculnya Mini Sport yang dirilis Zenith Data System dengan fitur 1,44 inch floppy disk, 640 KB RAM, 20 MB SD hard drive, dan 2400 baud modem. Di era tahun 1990-an, pabrik Macintosh dan Macintosh Portable melakukan gebrakan besar untuk membuat laptop dengan berat 8 kg, layar 9,8 inch, versi aktif metrik, memiliki resolusi layar 640 x 400 pixel, desain yang kuat dan kokoh, dan sebuah trackball telah dibuat secara inovatif untuk melengkapinya. Layar 256 color merupakan pilihan utama untuk laptop pada tahun 1993, misalnya PowerBook 165. Kemudian yang ke-9 adalah TalkBook tahun 1996 sampai 2003. Panasonic dan Intel ikut serta juga membuat laptop milik mereka dengan berfokuskan pada segmen robust mobile PC, yaitu TalkBook CF25, laptop andalan mereka saat ini. Sehingga dari desain TalkBook ini dirancang dengan kelebihan bertahan walaupun jatuh dari ketinggian 70 cm. Selain itu, laptop ini tahan akan udara lembab dan debu. Kemudian yang ke-10 adalah laptop masa kini. Dari tahun 2003 sampai sekarang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya laptop masa kini telah berkembang dengan baik dan canggih. Hal tersebut dikarenakan kemajuan ilmu di bidang teknologi yang semakin canggih sehingga mendukung perkembangannya. Fitur yang ditawarkan pada laptop zaman sekarang juga begitu menarik perhatian. Bahkan beberapa laptop sudah bisa touchscreen dan perangkat software dan hardware-nya yang lebih baik dari zaman dulu. Mungkin masa depan akan banyak menawarkan fitur yang lebih dan lebih karena ilmu di bidang teknologi sangat berkembang pesat dan banyak para ilmuwan terus mengembangkannya. Oke, demikianlah sekilas tentang sejarah dari laptop. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya, bahagia selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.